siang kepada adik-adik mahasiswa semester 4 ya. Kita akan mulai kuliah osteoartritis ya. Baik, ini adalah beberapa referensi yang saya sarankan untuk dibaca ya. Jadi buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam ya. Kemudian boleh kalau adik-adik ada waktu untuk membaca gitu, silakan Primers on Rheumatology, kemudian Harrison ya. Kemudian ada juga rekomendasi Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, kemudian jurnal-jurnal misalnya konsensus ya, rekomendasi dari ACR, kemudian dari EULAR, itu bisa dibaca untuk menambah aja ya. Kalau tidak, adik-adik semua bisa, acuannya adalah di buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam ya. Baik, osteoartritis kalau kita melihat di ICD-10 ya, ICD-10 ini ya. Jadi ada osteoartritis hip ya, M16, osteoartritis knee ya, M17, kemudian OA tangan yaitu ada M18, M19 ya. Jadi nanti kita sebagai dokter misalnya di puskesmas gitu ya. Jadi pengkodingan ICD-10 ini sangat penting sekali ya. Baik, kita masuk ke materi ya. Jadi sebetulnya osteoartritis ini mungkin sudah sering mendengar ya. Kalau bahasa awamnya kita kenal sebagai penyakit apa? Sering disebut pengapuran sendi ya. Yang sering disebut pengapuran sendi itu ya osteoartritis ya. Jadi merupakan penyakit ya yang kalau dahulu itu penyakit sendi degeneratif. Ya, jadi pengertian dulu itu OA dianggap sebagai hanya penyakit sendi degeneratif yang karena umur ya. Jadi semua orang akan mengalami OA seiring dengan perjalanan umurnya gitu. Tetapi sekarang setelah hasil dari berbagai riset, kemudian berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, dan ini diketahui bahwa OA tidak semata-mata karena penyakit degeneratif ya, tetapi juga ada faktor inflamasi ya. Jadi dia low grade inflammation namanya ya. Jadi inflamasi yang bersifat kronis, kemudian dipengaruhi juga oleh karena adanya suatu ketidakseimbangan imbalance ya. Jadi antara matrik-matrik tulang rawan ya, kemudian substansi lainnya ya. Jadi tidak semata-mata karena degeneratif saja ya. Jadi merupakan suatu penyakit sendi degeneratif yang merupakan bentuk penyakit sendi yang terbanyak ya. Nah, OA ini merupakan penyakit yang mengenai tulang rawan ya, kartilago, yang mengakibatkan terjadinya nyeri sendi dan gangguan fungsi sendi ya. Nah, pengertian sekarang bahwa OA merupakan suatu mild inflammatory disorder ya, jadi low grade inflammation ya pada kartilago dan tulang subkontral ya, akibat daripada perubahan pada biomekanik dan biokimia kartilago sendiri. Ya, kemudian dikatakan bahwa OA ini merupakan penyebab terpenting dan paling banyak yang mengakibatkan suatu disability dan handicap pada orang-orang usia tua. Nah, secara epidemiologi OA berhubungan dengan usia tua ya, dikatakan di atas 70 tahun ya. Nah, pada di atas 70 tahun risiko terjadinya OA pada laki dan perempuan menjadi sama ya. Tapi pada usia muda itu lebih karena wanita mempunyai hormon estrogen ya, jadi wanita lebih jarang ya. Jadi wanita risiko OA akan meningkat ketika dia sudah memasuki fase menopause ya. Prevalensi di populasi dewasa ya dikatakan sekitar 11% untuk OA hip dan 24% untuk OA lutut ya. Di Indonesia sendiri prevalensi OA lutut secara radiologis pada laki-laki itu adalah 15,5% dan pada wanita adalah 12,7% pada usia 40-60 tahun ya. Kemudian di Bandung tahun 2007 dilakukan penelitian OA menempati 74,48% dari total kasus rematik ya, di mana 69%-nya adalah wanita dan 87%-nya itu adalah OA lutut. Ya, dan ini mungkin ya kalau banyak persentase wanita mungkin saja ini sampelnya mungkin wanita-wanita usia menopause ya. Kalau usia tua maka prevalensi OA pada wanita akan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki ya. Dan tahun 2010 itu di Bandung itu OA
sekitar 73% ya. Nah, apa penyebab osteoartritis tersebut ya? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau dulu dikatakan karena degeneratif, artinya ada faktor umur yang berperan. Tapi sekarang OA itu merupakan penyakit yang multifaktorial. Ya, jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya osteoartritis. Ya, jadi faktor risikonya bisa faktor risikonya lokal ya, yaitu misalnya obes, kemudian gaya hidup ya, pekerjaan misalnya berdiri lama atau mengangkat berat atau naik turun tangga ya, kemudian physical activity, aktivitas banyak jalan, banyak berdiri, kemudian seorang atlet gitu ya, kemudian injury ya. Jadi mikrotrauma itu juga berperan terhadap terjadinya OA ya. Kemudian faktor risiko sistemiknya adalah umur ya, umur ini nggak bisa kita modifikasi ya, kemudian jenis kelamin ya, kemudian genetik dan juga hormon ya, kemudian diet ya, pola makan yang tidak sehat ya. Kemudian manifestasi OA tersering, ya jadi faktor-faktor risiko tadi akan berpengaruh terhadap severity daripada OA, kemudian akan mengakibatkan terjadinya nyeri, kekakuan sendi, kemudian terjadinya kelemahan daripada otot-otot. Ya, ini yang mengakibatkan terjadinya disability pada OA. Ya, manifestasi OA tersering yang paling banyak itu adalah di lutut. Di area-area pembebanan berat badan ya, di lutut, kemudian di hip ya. Hip ini adalah di mana? Di pangkal paha namanya hip ya. Di ankle ya. Nah, ini yang lain ini adalah misalnya di elbow, shoulder, hand, wrist, dan spine itu lebih sedikit. Yang paling banyak itu adalah di knee ya. Sorry. Nah, kemudian bagaimana terjadinya osteoartritis tersebut ya. Jadi proses primer OA itu terjadi di kartilago sendi. Ya. Kenapa? Nah, secara normal kalau kita melihat komposisi daripada kartilago kita ya, kita lihat di sini ya, selnya hanya 1-2% saja, tetapi non selulernya kalau kita lihat itu adalah yang berupa cairan itu 70-80%, kemudian ada kolagen dan ada matrik-matrik proteoglikan yang lain ya. Ini yang memberikan kelenturan, yang memberikan kekuatan pada kartilago kita ya. Kalau secara normal ini terjadi suatu proses pembentukan atau sintesisnya sama dengan proses degradasinya. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ini adalah konten atau isi daripada kartilago kita tersusun oleh jaringan selulernya ya, dan juga jaringan non selulernya. Jaringan non selulernya ada bagian yang cair dan juga ada bagian yang memberikan kepadatan pada kartilago, kelenturan, yaitu kolagen dan juga matrik proteoglikan. Ya. Nah, secara normal, maka proses sintesis daripada matrik-matrik itu dengan proses degradasinya adalah seimbang. Ya, seimbang. Ya. Nah, tetapi pada proses osteoartritis, seiring dengan bertambahnya umur, ya, maka matrik degradasi itu akan menjadi lebih cepat daripada matrik sintesisnya, sehingga tulang rawan kehilangan matriknya lebih banyak ya, sehingga jadinya proses kehancuran daripada tulang rawan itu sendiri ya. Nah, bagaimana interaksi antara berbagai faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan di depan ya. Jadi makro mikro trauma ya, trauma yang berinteraksi dengan faktor-faktor lainnya ya, itu akan mengakibatkan terjadinya suatu proses kerusakan pada kartilago, baik pada artikulernya maupun subkontral bone-nya di belakangnya itu ya. Nah, kemudian akan mengakibatkan lama-lama akan terjadi suatu gangguan pada biokimia tulang rawan kita ya. Dan mulailah terjadi perubahan pada tulang rawan sehingga akan mengakibatkan terjadinya keluhan dan juga
gejala OA. Pasien tulang rawan menjadi menipis, celah sendi mulai menyempit ya. Kemudian matrik-matrik tulang rawan menjadi menurun, semakin menurun gitu ya. Kemudian itu berefek juga akhirnya pada jaringan di sekitarnya. Nah, nanti berikutnya saya perlihatkan gambarnya ya. Nah, kemudian struktur-struktur mikroskopik lainnya juga akan mengalami perburukan. Jadi kalau ini adalah biochemicalnya atau matrik daripada matrik, kemudian cairan dan sebagainya itu mengalami perubahan. Struktur daripada tulang kartilago akan mengalami penurunan, ya, berkurang, sehingga mulailah akan kelihatan gangguan secara makroskopisnya. Jadi akan terlihat pada X-ray. Nah, ini dia. Mari kita lihat di sini ya. Ini adalah tulang rawan kita, tulang dan tulang rawan kita yang normal ya. Ini kartilago ya. Ini adalah kapum sendi. Di sini ada cairan sinovial. Ini adalah jaringan sinovium yang di sini ada suatu membran sinovial, ini ada cairan sinovialnya gitu ya. Nah, ketika terjadi proses OA dimulai, primernya itu sebetulnya adalah prosesnya di sini, di tulang rawan kita ya, terjadi proses degradasi daripada matrik tulang rawan ya. Kemudian akibat daripada mikrotrauma secara terus-menerus ya, itu juga akan mengakibatkan peningkatan penghancuran daripada tulang rawan kita ya. Nah, sehingga lama-lama tidak hanya tulang rawan ini saja yang mengalami gangguan. Ya. Kemudian merembetlah dia. Terjadilah inflamasi pada jaringan sinovial. Ini yang paling sering mengakibatkan terjadinya bengkak. Ya, inflamasi ini bengkak dia ya. Inflamasi terjadilah lama sinovitis ya. Sinovitis kemudian oleh karena makin lama tulang rawan kita akan semakin menipis, maka tulang subchondral bone ya, tulang di bawah tulang rawan. Nah, ini kan tulang rawannya yang biru ya. Kemudian di bawah itu kita sebut sebagai tulang subchondral. Tulang subchondral ini banyak terdiri dari pembuluh darah ya. Nah, di sini dia terjadi proses remodeling yang berlebihan. Jadi terjadi pembentukanlah akhirnya osteopit. Sebetulnya osteopit ini merupakan proses mekanisme kompensasi daripada mulai terjadinya gangguan pada subchondral bone ini ya. Kemudian kerusakan semakin luas sehingga akan mengakibatkan penipisan daripada celah sendi ini ya, celah sendi ini menipis ya, sehingga tulang-tulang subchondral bone ini akan berdekatan satu sama lainnya. Nah, karena di sini ada banyak pembuluh darah, kemudian ada juga persarapan sampai di sini, maka ini yang menyebabkan pasien sangat nyeri sekali. Ya, juga sinovitis ini juga mengakibatkan nyeri. Kemudian akibat mekanisme kompensasi karena sudah lama terjadi suatu proses nyeri ya, kemudian gangguan di sini, maka di sekitarnya pun akan mengalami kelemahan ya. Otot dan ligamen juga mengalami kelemahan, dan karena kelemahan otot dan ligamen ini maka justru akan memperburuk situasi daripada intraartikuler ya. Jadi akan semakin memperberat daripada situasi intraartikuler kita, karena biasanya muscle dan ligamen yang kuat itu akan memperkokoh struktur daripada intraartikuler. Tapi kalau muscle dan ligamen kita lemah, maka struktur intraartikuler kita ini tidak ada yang memperkuat, sehingga hantaman atau beban mekanik itu seutuhnya dipegang oleh artikuler ya, join kita, sehingga akan semakin beratlah stres mekaniknya, sehingga akan semakin memperburuk situasi daripada OA. Demikian seterusnya, sehingga OA-nya akan semakin memberat ya. Nah, bagaimana perubahan patologi yang terjadi? Pada tulang rawan sendi apa yang terjadi ya? Terjadi degenerasi atau penipisan sampai habis. Ya, tulang rawan kita bisa habis ya. Dan yang kedua juga terjadi perubahan pada matriks tulang rawannya ya.
Yang ketiga, subkontrabun. Jadi akan terjadi proses sklerotik di sini, ya. Jadi sklerosis di sini ya sudah tidak intak lagi. Nah, ini akan menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Kemudian juga terjadi perubahan jaringan periartikuler. Misalnya akan terjadi sinovitis ya, kemudian bursitis, kemudian juga akan terjadi gangguan pada ligamen melemah ya. Nah, ini adalah patologi-patologi yang terjadi pada OA. Jadi, tidak semata-mata kliennya itu hanya pada tulang rawan saja, tapi akan berimbas terhadap jaringan di sekitarnya, struktur di sekitarnya. Ya. Nah, baik. Kemudian OA ini diklasifikasikan berdasarkan atas etiologinya. Jadi, ada idiopatik atau primer yang tidak jelas penyebabnya, ya. Dan sekunder itu adalah akibat daripada penyakit lainnya. Misalnya akibat daripada asam urat, kemudian misalnya akibat daripada ini kelainan anatomi struktur sendi, akibat pada trauma, atau akibat daripada inflamasi. Misalnya artritis septik yang lama-lama juga akan mengakibatkan OA ya. Misalnya gout kalau lama dia inflamasi, walaupun awalnya dia adalah suatu sinovitis, tetapi lama-lama akan mengakibatkan terjadinya keradangan pada tulang rawan juga dan mengakibatkan terjadinya proses degenerasi tulang rawan dan akan mengakibatkan OA. Nah, ini disebut dengan OA yang sekunder ya. Nah, kalau klasifikasi OA berdasarkan lokasi sendi yang terkena ya, OA tangan, OA lutut, OA kaki, OA panggul ya, di hip ini ya, OA vertebrae, kemudian OA di tempat lainnya ya, dan ada yang disebut dengan OA generalisata atau OA sistemik ya. Ya ini sekedar tahu aja ya. Baik, selanjutnya bagaimana secara klinis seseorang yang menderita OA ya. Tentu saja dalam hal kita mendiagnosis OA, tentu saja kita harus dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang gitu ya. Jadi dari anamnesis, apa ciri khas seseorang yang mengalami suatu OA gitu. Nah, kadang begini, pasien itu sudah menebak dirinya biasanya kalau dia ke praktek kita, biasanya dia sudah menebak dirinya sebagai gangguan asam urat. Ya, dimanapun tempatnya masyarakat tuh biasanya semua dianggap sebagai asam urat. Jadi mereka sudah mendiagnosis dirinya sendiri dengan gangguan asam urat. Itu yang paling sering ya terjadi ya. Tapi kita sebagai dokter harus dapat dan mampu untuk membedakan apa penyebab daripada nyeri pada kasus ini gitu ya. Jadi yang pertama pada anamnesis kita biasanya mendapatkan adanya nyeri ya, nyeri. Jadi OA itu keluhan utamanya biasanya adalah nyeri. Tapi nyerinya biasanya tidak berhubungan derajat beratnya OA. Tidak selalu akan terjadi keluhan nyeri yang hebat pada kasus OA. Ya. Jadi nyeri dirasakan secara berangsur-angsur, onsetnya gradual, biasanya lebih memberat dengan adanya suatu aktivitas, ya, membaik kalau dia istirahat, ya. Dan tidak disertai adanya inflamasi atau kaku, ya. Kalaupun ada, biasanya dia kurang dari 30 menit itu sudah membaik, ya. Jadi tidak terlalu lama. Kemudian nyeri sendi saat beraktivitas, terutama aktivitas yang weight bearing. Misalnya naik tangga, ya, misalnya lari, misalnya berdiri lama, ya, itu akan memperburuk keluhan, ya. Kemudian sendi-sendi yang terkena di mana saja, ya. Nah, ciri khasnya kalau dia sendi yang terkena pada OA primer itu biasanya adalah distal intertalar, ya. Yang paling sering itu biasanya adalah sendi lutut. Nah, OA merupakan low grade inflammation. Jadi, dia sering mengalami suatu keluhan kaku. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, seringkali di lutut. Ya. Ya, dan monoartikuler. Sendi yang terlibat biasanya tidak banyak ya, kecuali OA primer. Jadi biasanya tidak banyak, misalnya hanya di lutut saja, lutut kanan atau lutut kiri. Ya. Kemudian di pangkal paha kanan misalnya, seperti itu ya. Faktor risiko penyakit juga harus kita tanyakan, misalnya apakah ada riwayat OA pada keluarga, obes, kemudian ada trauma sebelumnya ya, itu juga harus ditanyakan ya. Dan penyakit-penyakit penyerta, karena ini bisa menimbulkan suatu OA sekunder. Misalnya ada gout, misalnya, kemudian penyakit kardiovaskuler, ulkus vertikum, dan penyakit-penyakit lain yang
sekiranya berhubungan dengan terjadinya OA ini ya. Nah, pada pemeriksaan fisik ya, kalau kita melihat tadi bahwa OA tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, kan gitu ya. Salah satunya adalah obesitas, berat badan. Jadi tentu saja pada pemeriksaan fisik kita harus cari berapa BMI pasien ya. Perhatikan gaya jalan. Kita lihat ada enggak deformitas, parus, valgus, itu ingat ya. Kemudian adakah kelemahan atau atrofi otot? Ya, kalau orang sudah terlalu lama OA, kompensasinya maka kadang-kadang terjadi suatu atrofi otot. Dan biasanya nyerinya itu justru di area yang tidak deformitas ya, karena dia kompensasi ya. Kemudian terjadi tanda-tanda inflamasi atau efusi sendi tidak ya. Kalau OA sering juga terjadi suatu efusi sendi ya, tetapi tidak seberat kalau artritis akut. Ya. Jadi OA bukan artritis akut ya. OA itu adalah artritis kronis ya. Kemudian lingkup gerak sendi akan terbatas. Ya. Kemudian nyeri saat pergerakan atau nyeri di akhir gerakan. Ya. Kemudian yang khas untuk OA itu adalah krepitasi. Ya. Kemudian terjadinya deformitas ya. Apakah varus, valgus gitu ya. Dan gangguan fungsi keterbatasan gerak sendi. Kemudian nyeri tekan pada sendi dan periartikuler. Nah, misal pasien dan keluhan nyeri lutut yang kita diagnosis sebagai OA, jadi belum tentu dia sumber nyerinya adalah diri, tapi biasanya seringkali misalnya ada bursitis, pes anterioris bursitis yang kesan nyerinya juga adalah di lutut. Kemudian Baker-Keys gitu misalnya, itu efusi pada Baker-Keys bisa juga bagian dari OA. Ya, misalnya prepatella bursitis, nah itu bisa misalnya dari suatu OA. Kemudian adanya suatu bocat dan Heberden-Nutt ya, ini pada OA primer ya. Kemudian pembengkakan jaringan lunak dan instabilitas sendi ya. Nah, ini biasanya sering pada OA yang sudah lama ya. Jadi hal-hal ini yang kita tanyakan, kita periksa ya supaya lebih mengena ke diagnosisnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menyingkirkan diagnosis lain ya. Apakah ada infeksi atau tidak? Kemudian apakah ada fraktur? Apakah ada kemungkinan suatu keganasan ya? Apakah kemungkinan suatu artritis reumatoid? Apakah adanya penyakit-penyakit artropati inflamasi ya? Kemudian artritis kristal, yaitu gout atau pseudo gout ya, dan bursitis, sindrom nyeri pada soft tissue ya. Kalau bursitis kadang-kadang bisa bersamaan dengan OA ya. Nyeri menjalar dari organ lain, kemudian penyakit lain dengan manifestasi artropati ya. Ini juga harus kita pikirkan ketika kita mendapati pasien dengan nyeri pada sendi ya, monoartikuler, nyeri sendi. Nah, itu kita curiga dah OA. Ini beberapa deformitas yang dapat kita temukan pada pasien-pasien OA ya. Ini disebut dengan Heberden-Nutt ya. Itu di distal interpalang, sedangkan Bocat-Nutt itu adalah di proximal interpalang ya. Kemudian ini adalah bentuk parus ya, ini adalah bentuk daripada valgus ya. Ini adalah terbentuk akibat kompensasi daripada tubuh kita yang mengalami OA. Oke, bagaimana pemeriksaan penunjang pada OA ya? Jadi tidak ada pemeriksaan darah yang secara khusus untuk mendiagnosis OA. Juga tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan lain ya. Nah, tetapi pemeriksaan darah dan pemeriksaan lainnya itu kita perlukan kalau kita ingin menyingkirkan kemungkinan lain selain OA. Misalnya apakah karena gout artritis, jadi karena asam urat, apakah ada trauma gitu ya. Itu yang juga berpengaruh terhadap nyeri sendinya. Kemudian pemeriksaan radiologis dilakukan untuk klasifikasi diagnosis ya. Radiologisnya biasanya akan nampak seperti ini. Ini adalah normal, celah sendi yang normal ya. Kemudian ini adalah celah sendi yang mengalami suatu penyempitan. Ya. Kenapa begitu? Karena tulang rawan ini yang kelihatan hitam ini adalah tulang rawan sebetulnya ya. Jadi ini kelihatan bolong gitu, bukan bolong ya. Tapi ini adalah tulang rawan. Ya. Nah, ketika tulang rawan kita habis, maka tentu saja subchondral zone ini akan
subchondral bone itu akan berhimpit ya atas sama bawah. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya suatu nyeri sekali ya. Nah, akibat daripada nyeri itu maka tubuh akan kompensasi. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya suatu bentukan varus atau valgus pada kaki. Nah, ini adalah derajat radiologis menurut Kellgren dan Lawrence itu berdasarkan radiologisnya ya. OA berdasarkan radiologisnya. Jadi stadium 1 di mana penyempitan celah sendi yang diragukan atau hanya terdapat osteofit saja. Yang kedua, terdapat penyempitan celah sendi dan juga osteofit. Yang ketiga, jadi penyempitan celah sendinya itu sudah tampak banget ini ya, tampak sekali ya. Sedangkan yang keempat itu sudah signifikan, sklerosis sudah menyatu ya. Ya, ini yang agak sulit kita sembuhkan ya, yang sudah menyatu ya. Lalu bagaimana kriteria klasifikasi untuk osteoartritis ya? Jadi kita tidak ada gold standar untuk mendiagnosis suatu OA. Jadi OA itu didiagnosis berdasarkan kriteria klasifikasi. Jadi adik-adik nanti kalau praktek tidak hanya mengandalkan pemeriksaan penunjang ronsen gitu ya. Jadi boleh kita mendiagnosis OA lutut itu berdasarkan kriteria klinis saja ya. Jadi ICD-10 kodenya adalah M17 ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan klinis saja, maka harus ada nyeri sendi lutut dan paling sedikit 3 dari 6 kriteria di bawah, di mana kita dapatkan adanya crepitus saat gerakan aktif, kaku sendi kurang 30 menit, umur di atas 50, pembesaran tulang sendi dan lutut, ya, nyeri tekan tepi tulang dan tidak teraba hangat. Nah, ini tidak ada tanda-tanda akut. Nah, ini dikatakan sensitivitasnya 95 dan spesifisitasnya 69 ya. Kemudian kriteria berdasarkan klinis dan radiologis. Kalau sejawat nanti misalnya punya modalitas untuk ronsen, silakan kerjakan ronsen ya. Jadi pada ronsen kita dapatkan adanya osteofit ya. Nah, kalau fasilitasnya lebih lengkap lagi, maka bisa kita gunakan pemeriksaan untuk menyingkirkan kemungkinan lain sebagai penyebabnya, di mana bisa kita lakukan pemeriksaan LED untuk menyingkirkan adanya kemungkinan artritis inflamasi ya. Yang kedua adalah RF untuk menyingkirkan kemungkinan adanya suatu rheumatoid arthritis ya. Dan juga kita melakukan pemeriksaan analisis cairan sinovium. Ya. Jadi kalau di tempat tugas kita tidak ada pemeriksaan tambahan ini hanya kriteria klinis, boleh dok, boleh, silakan. Ya. Jadi tidak ada alasan nanti tidak bisa mendiagnosis OA karena tidak ada ronsen gitu ya, salah ya. Nah, ini saya singgung sedikit tentang kriteria klinis osteoartritis pada tangan ya, pada tangan. Jadi nyeri, ngilu atau kaku pada tangan dan minimal 3 dari 4 kriteria ini ya. Oke. Kemudian kriteria klasifikasi OA panggul seperti berikut ini ya. Nah, kalau adik-adik dokter umum cukup pegang OA pada tangan, pada lutut, pada lutut ya. OA tangan, lutut itu dipegang ya. Jadi ini adalah OA yang panggul ya, silakan. Ya. Jadi boleh secara klinis dan laboratorium saja, atau klinis, laboratorium, dan juga radiologis. Ya. Oke, apa saja penyulit yang perlu diperhatikan pada OA ya? Jadi ini penyulitnya ya. Jadi ketidakstabilan daripada tulang belakang ini ya. Kemudian terjadinya suatu pergeseran ya tulang belakang ya. Kemudian terjadi kalsifikasi dan stenosis kanalis spinalis ya. Jadi ini adalah berbagai komplikasi daripada OA. Nah, ini saya tampilkan saya ambil dari rekomendasi Perhimpunan Rheumatologi Indonesia ya. Ini bagaimana kita melakukan pendekatan diagnosis OA. Jadi pendekatan klinis ya, penilaian gerak sendi ya, kemudian juga kita mengkombinasikannya dengan pemeriksaan penunjang ya. Kemudian baru kita melakukan diagnosis, kemudian lalu melakukan tata laksana ya.
Nah, kalau seseorang sudah tegak dengan OA, apa yang harus kita lakukan? Ingat ya, kalau kita melihat bahwa OA ini bukanlah penyakit yang disebabkan oleh satu komponen saja, tapi merupakan penyakit yang multifaktorial. Yang faktor penyebabnya itu adalah saling berinteraksi satu sama lainnya ya. Jadi belum ada sampai saat ini terapi definitif kuratif untuk OA ya. Maka yang paling pertama harus kita ingat bahwa terapi non farmakologi juga akan memberikan pengaruh yang cukup besar. Ya, yang pertama kita harus edukasi pasien bahwa OA merupakan suatu penyakit yang walaupun misalnya dia merupakan suatu degeneratif, mikroinflamasi ya, tetapi OA ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Ya, jadi dari sisi pasien juga mereka harus paham bahwa OA ini dipengaruhi oleh gaya hidup, berat badan, hormonal dan sebagainya. Kita harus sampaikan ke pasien supaya ketika kita mengobati ekspektasi itu tidak terlalu besar ya, apalagi kalau OA-OA yang sudah grade-nya tinggi ya, jadi dia sudah sangat sulit untuk kita sembuhkan ya. Kemudian program penata laksanaan mandiri itu modifikasi gaya hidup ya, jadi kalau dia misalnya gemuk maka diturunkan ya. Ya, bila berat badan berlebih, BMI di atas 25 harus diturunkan. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga. Nah, ini juga sering ditanyakan ya, olahraga boleh enggak pada OA? Intinya adalah semua penyakit itu tidak boleh untuk tidak aktivitas. Exercise ya istilahnya exercise ya. Nah, lalu bagaimana? Kita harus pilih supaya exercise yang kita lakukan itu tidak memperburuk situasi OA. Kalau kita melihat tadi bahwa OA itu berhubungan dengan aktivitas berat badan ya, berarti kita pilihlah exercise yang mengurangi beban tubuh kita. Ya. Jadi misalnya apa? Misalnya aerobik yang low impact, gitu ya. Olahraga akuatik, misalnya berenang, ya. Kemudian yang lain misalnya sepeda, ya itu sangat bagus karena ketika kita melakukan olahraga tersebut, maka berat badan tidak bertumpu di kaki. Itu akan memperburuk, ya. Kemudian terapi lainnya itu bisa kita menggunakan terapi dengan alat bantu gitu ya, misalnya ke rehab medis ya, kita akan dibantu menggunakan tongkat, kemudian latihan penguatan otot-otot itu juga bagus ya untuk mencegah supaya OA ini tidak memburuk ya. Alat bantunya juga bisa tongkat ya. Jadi kalau Anda punya pasien OA, jadi tongkatnya ditaruh di sisi yang sehat ya. Dibantu sisi yang sehat, jangan tongkatnya ditaruh di sisi yang sakit ya. Karena biasanya sisi yang sehat itu akan memegang kompensasi sehingga kadang-kadang dia lebih sakit ya. Jadi sisi yang sehat lah yang harus ditopang ya. Kemudian terapi lainnya okupansi ya, okupasi misalnya menggunakan proteksi sendi seperti deker ya. Tahu deker ya yang sering digunakan oleh atlet-atlet itu yang ada di lutut. Nah, itu digunakan untuk mencegah terjadinya suatu trauma pada sendi ya. Kemudian bisa juga akupuntur, kemudian TENS, ini semua semata-mata untuk mengurangi keluhan ya. Nah, kemudian terapi pengobatannya apa ya? Tidak ada atau belum ada terapi kuratif ya, kuratif untuk OA tidak ada. Kalau kita melihat patofisiologi yang tadi, maka dia low grade inflammation, inflamasi yang ringan ya. Nah, kalau OA dengan gejala yang ringan sampai sedang, maka boleh diberikan dulu acetaminophen ya. Paracetamol itu acetaminophen ya. Kemudian bisa diberikan obat anti steroid, anti-inflamasi yang non steroid, NSAID ya. Jadi pertama acetaminophen dulu, kalau tidak membaik diganti dengan NSAID ya. Kemudian kalau gejalanya itu adalah ringan hingga sedang tetapi memiliki kontraindikasi untuk menggunakan NSAID ya, kita gunakan adalah acetaminophen saja atau bisa kita menggunakan NSAID tapi yang topikal ya, yang topikal ya. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk menggunakan NSAID, maka tetap diberikan NSAID tapi dengan perlindungan daripada gastrointestinalnya. Ya. Nah, yang lainnya itu adalah bisa pilihannya adalah kita menggunakan
COX-2 inhibitor. Jadi untuk mengurangi terjadinya suatu efek samping ke lambung ya, COX-2 inhibitor. Nah, ketika nyeri itu sedang hingga berat disertai dengan pembengkakan sendi, maka kita dapat melakukan aspirasi dan tindakan injeksi glukokortikoid intraartikuler. Ya. Yang ketiga itu adalah bisa dilakukan operatif. Nah, ini algoritma penata laksanaan pada osteoartritis secara umum ya. Nanti lebih lanjut adik-adik bisa baca ya. Jadi kalau diagnosis artritis OA berdasarkan TACR ya, ringan sedang, itu ini ringan sedang ya, ringan sedang. Jadi kita lakukan pendekatan secara menyeluruh, di mana penilaian penyakit kronisnya, kemudian respon terapi sebelumnya, risiko pengobatan, kenyamanan, dan sebagainya. Kemudian kalau dia OA exacerbasi akut, terapi dengan OA ringan sedang. Ya. Oke. Nah, satu hal yang saya perlu ingatkan tadi ya, saya lupa. Nah, ini. Jadi kalau OA yang berat, misalnya sampai menimbulkan suatu deformitas, kemudian pasiennya ada efusi cairan sendi, ya, bisa kita melakukan tindakan injeksi intraartikuler ya di lutut yang mengalami gangguan tersebut. Ya, jadi tindakan injeksi intraartikuler itu indikasinya adalah apabila terjadi suatu proses inflamasi atau pembengkakan sendi pada genu. Jadi bisa kita lakukan fungsi kemudian kita injeksi glukokortikoid intraartikuler ya. Nah, ini juga demikian. Nah, ketika dia misalnya kita sudah berikan terapi ya, misalnya kita sudah kasih paracetamol nggak mempan, kita kasih NSAID nggak mempan. Nah, boleh kita menggunakan kortikosteroid intraartikuler ya. Nah, mengenai pemberian suplemen ya ajuvan saja, misalnya asam hyaluronat seperti itu, sementara belum ada studi yang menunjukkan memberikan efektivitas ya. Tapi beberapa rekomendasi di luar memberikan pemberian suplemen ini ya. Tapi sekali lagi kalau kita melihat patogenesis terjadinya satu OA, maka multifaktor yang berpengaruh. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa satu obat dapat meringankan keluhan OA dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Nah, tetap kita harus pegang teguh bahwa pendekatan penata laksanaan pada OA itu yang paling penting adalah non-farmakologinya. Ya, farmakologi hanya sifatnya adalah sebagai analgetik dan juga antiinflamasi yang ringan saja. Ya, tidak ada tempatnya kita memberikan antiinflamasi yang kuat seperti steroid pada kasus dengan OA. OA bukanlah penyakit inflamasi akut ya. Jadi tidak ada gunanya kita memberikan steroid sistemik. Nah, ini yang sering dipertanyakan. Ya. Steroid hanya indikasi pada OA apabila OA berat dan pasien tidak mau untuk operasi gitu misalnya ya. Terus yang kedua ada efusi pada sendi ya, itu bisa diinjeksi intraartikuler ya. Kemudian yang lain yang bisa kita kerjakan adalah optimalisasi berat badan ya. Kemudian edukasi nutrisi ya. Nah, seperti itu yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kalau semua sudah dikerjakan ternyata belum memberikan hasil, maka pertimbangan adalah terapi bedah. Jadi terapi bedah ini biasanya adalah diganti ya, total hip replacement gitu misalnya, atau total knee replacement ya. Nah, indikasi rujukan yaitu apabila ada kecurigaan atau terdapat bukti adanya artritis inflamasi seperti misalnya bursitis, efusi sendi ya, yang memerlukan fungsi atau aspirasi untuk diagnostik dan juga terapi. Ya. Jadi kalau Anda nanti jadi dokter umum ya, mungkin ketemu pasien-pasien OA tetapi kok sumber nyerinya mungkin bukan di intraartikuler tapi di periartikuler dan misalnya ada bursitis, ada efusi sendi, maka dirujuk saja untuk dapat dilakukan aspirasi dan kalau perlu kita bisa injeksikan steroid intraartikuler ya. Kemudian adanya penyebab lain, misalnya adalah artritis infeksi.
Jadi dia bukan OA murni, tetapi OA dengan ya artritis infeksi gitu misalnya ya. Jadi tetap harus dirujuk supaya mendapatkan penanganan yang lebih cepat ya. Kemudian indikasi konsul ke ortopedi yaitu OA berat dengan gagal farmakologi terapi ya. Jadi ini apa namanya indikasi pembedahan maksudnya ya. Kemudian adanya deformitas, kemudian subluxasi ya, ada perubahan bentuk sendi ya. Kemudian gejala mekanik yang berat, jadi nyeri terus pasiennya sehingga dia tidak bisa untuk berjalan dan aktivitas sehari-hari. Ya, saya kira demikian kuliah saya ya siang ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang ingin masih ditanyakan silakan ya. Kemudian ada baiknya kalau adik-adik membaca lebih jauh ya, lebih dalam gitu hal-hal lain yang belum secara lengkap saya sampaikan di sini gitu ya. Baik, sekian. Terima kasih. Dan ada